Apa itu perkara yang sering dilupakan manusia ketika bersyukur kepada Allah? Para ulama lalu kemudian menyampaikan kepada kita, ada 3 perkara. Dan 3 perkara itu memang kebanyakan masyarakat kita melalaikan. Kita mulai dari poin yang pertama. Poin yang pertama adalah syukur ini sesuatu yang ternyata sangat berkaitan erat bagaimana baktinya kita kepada orang tua. Karena ternyata perkara yang sering kita lalaikan di dalam kita bersyukur kepada Allah, yaitu adalah bagaimana kita bersyukur terlebih dahulu kepada orang tua kita. Banyak orang yang menganggap syukur itu satu tebing, kemudian berbakti kepada Allah itu di tebing yang lainnya. Salah. Sesungguhnya syukur dan kemudian berbakti kepada Allah itu keterikatan yang tidak terpisahkan. Sebagaimana baju dengan celana, walaupun saya pakai sarung, ini jadi satu yang tidak terpisahkan. Sebagaimana wudhu dengan sholat, sebagaimana jendela dengan kemudian pintu, itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Artinya sesungguhnya kesyukuran kita sangat terpengaruh dengan bagaimana baktinya kita kepada orang tua kita. Makanya siapapun yang menepuk dada bahwasanya dia telah bersyukur kepada Allah dan menganggap bahwasanya syukurnya nanti akan membuka pintu langit dan diterima sebagai hamba yang bersyukur, jangan buru-buru bangga dulu, jangan buru-buru untuk merasa menilai itu sudah selesai. Kalau kamu dan saya mengatakan kita bersyukur kepada Allah, tapi ibu dan bapak kita meneteskan air mata, kemudian bersedih dengan ulah yang kita lakukan ketika kita melukai hatinya, wallahi Allah itu menutup pintu langit dan Allah tidak akan pernah menerima syukurnya manusia sampai kemudian dia melapangkan hati dan melegakan hati bapak dan ibunya dulu. Mana dalilnya, Ustaz? Omongan tanpa dalil kan tidak bisa dijadikan hujah dan hanya menjadi dongeng. Kita akan ambilkan dalil supaya menjadikan kalimat ini berkah ketika ada dalilnya. Dalilnya sebagaimana yang disampaikan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dinukil dalam kitabnya Imam Ad-Dahabi dalam kitab Al-Kabair. Dalam penjelasan Ibnu Abbas, beliau itu mengatakan, salasu ayatin la tuqbal wahidatum minha illa maqrunatum biqariniha. Imam Ibnu Abbas itu berkata, sesungguhnya ada 3 amalan dari 3 ayat yang Allah tidak akan pernah terima pengamalan 3 ini sampai kemudian kita menyertakan 3 penyertanya. Ya, artinya ini berkaitan erat. Salatmu nggak akan diterima sampai kamu wudhu. Sebagaimana itu. Jadi ternyata di dalam Al-Quran berdasarkan pengamatan dan mutalaah panjang oleh Ibnu Abbas, beliau itu melihat ada 3 perkara yang apabila 3 perkara ini diamalkan tidak akan diterima oleh Allah sampai kemudian yang mengamalkan itu mengamalkan dan menyertakan dengan 3 amal penyertanya. Apa kata beliau? Yang pertama, as-shalah hatta yu'tiyaz zakah. Yang pertama itu sholat itu tidak akan diterima sampai orang yang melaksanakan sholat itu membayarkan zakat. Makanya kita menjumpai, ana dan antum menjumpai di dalam Al-Quran, kalau kita di dalam Al-Quran sering mendapatkan aqimus sholata wa atuz zakah, aqimus sholata wa atuz zakah. Selalu bergandengan antara sholat dengan zakat. Makanya maaf ya kalau ada orang yang sholat tetapi kantongnya terkunci rapat dan tidak pernah dia bersedekah dan berzakat. Tidak akan pernah menaiki sholat itu melewati kerongkongannya, karena Allah tidak ada hajat kepada sholat, tetapi sholatnya itu tidak menjadikan dia bersedekah dan mengeluarkan zakat. Makanya perintah sholat itu selalu diiringi dengan zakat dan ada hubungannya dengan sedekah. Saya dan antum punya kekurangan dalam masalah sholat. Salah satu perintah para ulama untuk mengganti kekurangan kita dalam sholat, ya sedekah, perhatikan zakatnya, karena itu berkaitan erat. Ya. Makanya itu kemudian kita dapati perintahnya selalu bergandengan terus menerus. Yang kedua, kata beliau, yaitu adalah taat kepada Allah itu tidak akan diterima. Iman kepada Allah itu tidak akan diterima sampai kemudian kita ngikutin Rasul. Makanya sering kita jumpai di dalam Al-Quran, yaitu adalah ati'ullah wa ati'ur Rasul, ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatlah perintah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Selalu bergandengan di banyak tempat itu. Dan hampir-hampir kita pastikan di atas 90% semua ayat yang berkaitan tentang taat kepada Allah itu bergandengan dengan taat kepada Rasul. Makanya maaf ya,
Iman itu masih mentah kalau hanya beriman kepada Allah tetapi tidak beriman kepada Rasul. Kalau hanya mengatakan iman kepada Allah, banyak agama yang batil juga beriman kepada Allah. Orang Yahudi itu kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Tapi kenapa iman mereka tidak diterima oleh Allah walaupun sejengkal kebaikan sedikit pun dari iman mereka? Ya iya, wong mereka tidak beriman sama Rasul kok. Makanya kemudian iman orang Nasara, kalau ditanya orang Nasara itu kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, selalu mengatakan Allah walaupun penyebutan lahjahnya sedikit berbeda. Kalau kita Allah. Tapi pada dasarnya itu Allah, yang dia sebutkan adalah Allah. Tapi kenapa orang Nasara tidak diterima iman mereka kepada Allah walaupun mereka berbuat kebaikan seumur hidup mereka? Simpel, sederhana, karena mereka tidak mau beriman kepada Rasul. Karena iman kepada Rasul itu yang mematangkan keimanan. Antum beriman sama Allah tetapi tidak mau mengikuti Rasul, berantakan iman kita di hadapan Allah. Itu sebagaimana orang membuat nasi goreng, punya nasinya, punya bawang merah, bawang putih, punya sausnya, punya kecapnya, kurang satu saja, tidak ada kompornya, sudah selesai. Antum pandangin itu kemudian nasi itu, tidak akan pernah jadi mateng, akhi. Antum jampi-jampi tidak akan mateng juga. Antum baca doa Allahumma aini ala dzikrika, tidak akan mateng itu. Karena sesungguhnya nasi itu butuh dengan kompor supaya matang. Sama iman kepada Allah itu tidak akan pernah matang sampai kemudian kita mengikuti Rasul. Makanya Allah menguji kita pada surat Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, kalau mereka itu ngomong bahwasanya mereka itu mencintai aku, fattabi'uni, maka suruh mereka untuk mengikuti kamu, mengikuti aku ini, mengikuti Rasul. Barang siapa yang ngikutin Rasul, yuhibbukumullah, akan dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan diampuni dosanya. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Di situ kita menjumpai kenapa sih kita harus mengamalkan sunnah Rasul, Ustaz? Ya iya, itu mempengaruhi iman kita kepada Allah. Kenapa kita harus ngikutin Rasul? Bukan hanya kita berbangga dengan kisah-kisah indah dari akhlaknya Rasul. Karena intinya cinta itu bukan meneladani bukan meneladani kisahnya, tapi mengikuti, itulah cinta. Bukti cinta kita kepada Rasul. Karena sesungguhnya kita paham, iman kita kepada Allah terpengaruh dengan iman kita kepada Rasul. Yang ketiga, kata Imam Ibnu Abbas adalah sesungguhnya syukur kita tidak akan diterima oleh Allah kalau kita tidak kemudian berbakti kepada orang tua. Sebagaimana surat Al-Isra 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Makanya selalu perintah ketika berbakti kepada orang tua itu selalu dikaitkan dengan ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya syukur kita mentah, akhi. Syukur kita ini mentah. Sampai kemudian kita mendapati ketika kita bersyukur, kita melampangkan hati orang tua kita, membuat mereka ridho terhadap perbuatan yang kita lakukan, baru syukurmu nanti diterima oleh Allah. Makanya inilah yang menjadikan kita memperhatikan kedudukan kita pada kebaikan agama. Poros kebaikan agama itu ditopang ketika kita senantiasa memperhatikan bagaimana kedudukan kita di hati ibu kita. Dan terutama pula kepada yang kemudian yang paling penting ibu kita, kemudian bapak kita. Karena sesungguhnya itulah cara Allah untuk menerima syukur kita kepadanya. Sebagaimana ketika masuk ke tempat rekreasi ada tiketnya. Tiket syukur kita itu tergantung bagaimana bakti kita kepada orang tua.